menggunakan kalimat, mengucapkan kalimat yang kalau dipahami secara literal mungkin bisa menjadi agak nakal ya. Misalnya kata Hudzaifah al-Yamani, kata dia satu, aku membenci keluargaku, kata dia. Saya lupa kata kalimatnya. Ada 3 hal kata dia. Satu, Allah tidak memiliki seperti yang aku miliki di dunia. Yang kedua, aku membenci apa yang Allah perintahkan. Dan aku mencintai Allah. Aku mencintai fitnah. Aku mencintai fitnah. Allah tidak memiliki apa yang aku miliki di dunia. Yang satunya saya lupa. Kalimat Hudzaifah ketika diucapkan pada Umar bin Khattab. Umar bin Khattab marah-marah. Kata Umar bin Khattab, kamu ngomong ngawur aja. Ali yang melerai. Kata Ali bin Abi Thalib, tenang saja Umar. Karena yang dimaksudkan oleh Hudzaifah tidak seperti yang kau bayangkan. Terus ditanya Hudzaifah, apa yang kau maksudkan? Kata Hudzaifah, Allah tidak memiliki apa yang aku miliki di dunia. Karena aku memiliki anak dan istri. Allah tidak punya anak dan istri, kata dia. Yang kedua, aku menyukai fitnah dan aku mencintai fitnah. Karena Allah menyatakan anak dan istri kita adalah fitnah. Dan aku cinta sama fitnah itu. Cinta sama anak istrinya. Udah itu aja kan. Menarik ya. Jadi salah satu tujuan hidup adalah memiliki generasi penerus. Karena dia tidak saja meneruskan cita-cita kita, terutama lagi karena dia menjadi anak yang kita idam-idamkan nanti, doanya mengalir terus untuk kedua orang tuanya. Semoga anak-anak saya dijadikan anak-anak yang soleh-solehah, sampai besok jadi orang tua yang memiliki anak-anak yang soleh-solehah. Oke, sedikit saja, tidak banyak intinya, kita bicara tentang Isra Mi'raj sedikit saja. Isra sama Mi'raj. Isra ada di surat apa penjelasannya? Al-Isra. Mi'raj ada di surat apa penjelasannya? Surat Al-Mi'raj. Surat apa? Isra ada di surat Al-Isra. Dan Al-Mi'raj ada di surat apa? Qaba qausaini idh nada. Surat apa itu? Fatadalla. Yang ada inda di sidratil muntaha An-Najm ya, An-Najm. Jadi kalau Isra ada di surat Al-Isra, kalau tentang Mi'raj ada di surat An-Najm. Oke. Di surat Isra, sebagaimana kita yang ketahui bahwa peristiwa Isra Mi'raj ini adalah mukjizat personal Rasulullah SAW. Mukjizat itu ada yang diberikan kepada umatnya sekaligus bisa menikmatinya, tapi ada juga mukjizat yang sifatnya individual, personal, hanya untuk Nabi saja. Jadi Isra Mi'raj adalah mukjizat khusus hanya untuk Nabi. Karena itu nanti ujung kalimatnya, tengah-tengah kalimatnya linuriyahu, bukan linuria al-ummah, linuriyahu bil ayat. Karena memang khusus untuk Nabi Muhammad SAW. Karena itu Anda tidak akan bisa menikmati bulannya, naik sampai langit ke-7, sampai ke Sidratul Muntaha, tidak mungkin. Karena itu nikmat dari Rasulullah Allah SWT kepada Rasulullah SAW. Isra Mi'raj. Ya. Isra dulu. Isra terambil dari kata apa? Asra. Ya. Artinya apa maksudnya? Artinya Sarah ini Sarah ya. Ya, jalan di malam hari, night journey. Jadi kalau malam sebenarnya Asra itu to take someone on the night. Ya, kalau orang ambil di malam hari namanya Asra. Ya. Tapi yang menarik, kalau saya bilang Asra, itu kira-kira saya ngajak Anda berjalan semalaman atau separuh malam atau sepertiga malam. Kalau saya cuma ngomong, aku memperjalankan kau di malam hari, berapa durasinya kira-kira? The entire night. Itu. Kalau orang ngomong Asra, indikasinya berarti dia seluruh malam.
Yang disebut malam dari apa ke apa? Benarnya matahari Dari maghrib sampai setelah maghrib sampai subuh fajar. Ya, namanya lail. Ya. Makanya ini sebenarnya al-qit'am minal lail, hanya a portion from the night, from the whole night. Ini jadi bukan the whole night, the entire night. Apa buktinya kalau bukan the entire night? Karena kalau kalimat asra mestinya semalaman. Apa yang menjadi tanda bahwa dia tidak semalaman penuh? Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Lailan itu tandanya. Kenapa kok lailan itu berarti tidak hanya semalaman? Karena kalau semalaman lailatan. Kalau subhanalladzi asra bi'abdihi lailatan seluruh malam. Maksudnya satu malam penuh. Tapi lailatan a portion from the night. Ya, satu bagian saja dari malam. Bahkan nanti seperti kalau di bibaan itu didemok si angen, ya dah, dan dibacaan bibak itu. Panggone Kanjeng Nabi masih didemok, masih angen. Ibarat orang buka pintu itu daunnya belum benar-benar nutup. Ya, ada riwayatnya banyak riwayatnya. Dalam hadis yang sahih saja berkenaan dengan Isra Mi'raj ada 20-an sahabat yang meriwayatkan tentang Isra Mi'raj. Jadi mutawatir hadis Isra Mi'raj itu, saking akeh. Tapi meskipun mutawatir, riwayatnya tumpang tindih, macam-macam. Persoalan tentang Rasulullah dikasih khamr, apa mana? Dikasih 3 minuman, apa? Khamr, susu, ambil apa situ tali aku soalnya. Air apa madu? Madu, yakin dong ya? Bukan salah ya? Saya lupa sebenarnya, saya belum baca ya. Soalnya pengajian ini kok bunyi, belum mau coba das. 5 menit itu bacanya. Bunda Masjid Asyifa, Bu Lini, Pak Z, ngarep Pak Z. Enggak enak, bukan. Jadi, apa namanya, ada 3 ya. Jadi, apa jenis itu? Khamr, susu, ambil madu. Kan Nabi milih apa? Al-laban. Ya. Karena itu berarti apa? Milih apa berarti laban itu? Fitrah, milih fitrah. Ya. Oke. Riwayat minumnya madu itu saja beda-beda seingat saya di dalam hadis. Ada yang menyatakan riwayatnya itu minumnya itu sebelum berangkat. Ya, sampai di mana? Di Baitul Maqdis. Ya. Baru dikasih oleh malaikat Jibril untuk memilih salah satunya. Sampai opo ibaratno. Opo itu koyo isi bensin Ustaz, wallahu a'lam ya. Oke, apa mau lari ya guys? milih susu Al-laban ya. Gini, jadi Rasul memilih fitrah. Riwayat tentang minum Rasulullah SAW, memilih minuman Rasulullah SAW itu macam-macam. Ada yang menyatakan di Baitul Maqdis, ada yang menyatakan nanti waktu Mi'raj, sehingga hatta Imam Nawawi sampai punya kesimpulan ini. Mungkin di Isra Mi'raj itu terjadi tidak sekali. Kata Imam Nawawi, salah satu di fatwa Imam Nawawi, karena kemungkinan karena konfliktingnya hadis, satu menyatakan gini, satu Rasulullah ada di Hadim atau Hadim. Hadim itu sekitaran Madinah, sekitaran Mekah. Jadi kalau ada bangunan yang di luar Ka'bah, tapi dulu bagian used to be part of Ka'bahnya. Tapi kemudian Ka'bah itu aslinya tidak kotak ngono iku. Ka'bah itu gowong ini. Ya, dia bukan sampai yang nonton Hijr Ismail ini iku jurune Ka'bah asli ini. Dulu asalnya ini Ka'bah itu gini, oke. Habis itu kolaps, macam-macam lah, oke. Akhirnya dibangun lagi. Tapi waktu itu kekuatan umat yang menjadi khodimnya Haramain itu tidak punya uang. Akhirnya yang bangunnya cuma bisa segini, cuma dikasih tanda, dikasih bunderan gini tuh. Oke. Nanti begitu ganti khalifah lagi, nanti sudah banyak uang mau dibangun lagi. Pernah dibangun utuh lagi, tapi datang karena ganti-gantian khalifah, masing-masing punya ambisi membawa orang tuanya dulu. Enggak, biar bapakku gini, dan segala macam dibongkar lagi sampai terakhir memang sih benar ketutup. Cuman nanti akan terjadi ikhtilaf terus, daripada jadi ikhtilaf, akhirnya para ulama sepakat duduk menyatakan tidak usah lagi, daripada ribut itu sudah dibiarin aja. Makanya kalau sampai sholat di dalam Hijr Ismail, sebenarnya sudah pernah sholat di dalam
Ka'bah, semua talang pasir, ya. Semua talang pasir. Itu karena dulu riwayatnya katanya kalau di situ itu tembus sampai hembusan angin dari surga. Allah Alam, ya. Itu apa jenis Ka'bah, ya. Terus satu riwayat menyatakan Rasulullah sedang duduk-duduk di Hatim. Ada menyatakan Rasulullah SAW duduk di rumahnya Ummu Hani, ya, yang nanti dilamar tapi tidak mau Ummu Hani. Satu-satunya perempuan yang dilamar Nabi tidak mau cuma Ummu Hani, ya. Wanita menarik Ummu Hani itu, ya. Wanita seluruh dunia itu, ya. Oh, contoh perlu katanya dilamar, ya. Mulai kerentek kan monggo kan Nabi. Banyak perempuan menghibahkan dirinya kepada Rasulullah SAW, ya. Nanti suatu saat saya cerita Ummu Hani. Tapi singkat ceritanya adalah terjadi berbagai riwayat yang berbeda-beda. Semuanya sahih. Makanya hatta Imam Nawawi menyatakan 2 kali kayaknya Isra Mi'raj ini. Tapi tetap salah. Kenapa kok salah? Kenapa pendapat yang paling kuat tetap sekali Isra Mi'raj? Lailan. Satu karena juga Lailan. Ya. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina ila akhir 1. Oke. Kita lihat background-nya dulu agak cepat, ya. Apa yang melatari terjadinya Isra Mi'raj kalau dalam sejarah? Terus Maria Hataman Rohibul Maktum Imran, ya. Meninggalnya Khadijah, siapa nih? Abu Talib, siapa lagi? Ya wis ono ya. 2 tok, ya. Yang disebut dengan Amul Huzn, the year of grief, ya. The year of grief karena apa? Tahun kesedihan. Yang menarik, dibawa kemana Rasulullah SAW? Sehabis Amul Huzn, usul tutup pangeran. Maka nilai di tasawuf salah satu pelecut yang membuat sampai yang cepat usul di pangeran Huzn. Maka di para wali boleh sampai di kayak Huzn suwana. Soalnya itu cepat dalam usul. Timbangan apa? Timbangan seneng. Lek seneng suwi kan ini usulnya pangeran. Huzn itu lek sedih hati ini. Lek sampai itu sedih hati ini. Itu cepatnya pangeran. Soalnya temen yang pangeran ini. Ambil duit. Seluruh mulai itu enak mulai itu, ya. Maka nikmat tahun lain mulai itu. Pokoknya susah antem lo yang pangeran. Itu cepet nanti, cepet, ya. Doa-doa saya yang terkabul karena apa? Ya karena huzn dia. Nanti saya kira tuh tak huzn susah, ya. Susah. Benar nggak nih, benar huzn itu, ya. Huzn. Saya tanya, tidak ada huzn melebihi huzunnya Rasulullah SAW. Ya tak? Ya ada. Sama pikir-pikir, karena itu orang Muslim aslinya bagi kayak nikmat, bagi kayak tidak nikmat, semuanya disyukuri. Ya, sudah ada kesempatan untuk tidak mensyukuri. Kenapa? Karena hatta huzn bisa melecutkan Anda makin dekat kepada Allah SWT. Dan sekian banyak para wali, orang-orang saleh itu mendapatkan puncak kedekatannya dengan Allah SWT justru karena dia dapat huzn. Rasulullah SAW paling sedih. Bayangkan tidak paling sedih. Saya dulu pernah cerita, tapi agak singkat, ya. Rasulullah SAW dakwah ini di Mekah. Jadi nanti Khadijah itu meninggal sebelum perintah sholat ini. Menurut Aisyah. Kapan waktunya Isra Mi'raj pun itu kalau dibaca di sejarah bedo-bedo. Hadisnya sahih kabeh. Tanggal sama semuanya. Tanggal ono jumhure 17. Cuman persoalan ini bukan tanggal, tahun maksud saya. Tahun agak bisa dicari direkannya, yakni sekitar pokoknya sebelum sholat turun, perintah sholat turun. Ya, yang pertama. Yang kedua yang menarik, bulannya opo enggak ono jumbure bedo-bedo. Ya, meskipun yang di Indonesia sing rame bulan Rajab. Asline ngono durung mutawatir Rajab iki asline. Tapi ojo mungkin yang kampung sampean sing ngajari sama aku diamuk ya. Padahal di hadis ngono asline. Sampai jumhur ulama kalau Rajab tidak sebenarnya masih. Tapi yo enggak apa-apa. Karena apa sih salahnya memperingati 20 baju? Kalau wong maulutan itu loh. Saya ibaratnya maulutan meskipun ndak selikur 12 Rabiul Awal yo enggak apa-apa. Ya. Itu maksudnya. Yang menarik tentang
tentang Isra Mi'raj itu ya. Satu, apa hikmah yang pertama ya? Saya tidak cerita yang sudah umum-umum, ngambil hikmahnya saja. Satu, huzan, syukuri lagi huzan itu. Orang itu tidak mungkin bahagia terus ya. Mesti ono susah. Sampai si mahasiswa wis ono susah ya toh. Kadang duit wis nipis ono susah. Sambungno yang pangeran ngono itu. Sambungno lek susah sambungno yang pangeran. Apalagi nanti lek wis keluarga, ono naik turun nih. Ono ndak duwe duwe, ono bocah nakal dan segala macamnya itu. Itu lek sampean yang pangeran temenan itu dalan sing paling cepat. Bahkan sampean renungno, durung nanti sholat. Belum turun perintah sholat. Ya. Ini yang menarik. Dan nanti ternyata obatnya huzan itu apa? Sholat. Obatnya huzan itu sholat. Jadi uang lu sholat kalau sumpah kan mesti tidak benar sholatnya. Soalnya kan Nabi itu dikai obatnya pangeran, dikai remedy and cure, ya, remedy and cure, itu manicure, pedicure, gitu ya, ini cure, remedy and cure. Nah itu lihat satu kehilangan istri yang paling dicintai. Saya suruh sempat ya, nanti suatu saat kajian PSIS saya kita ngaji Ummahatul Mukminin ya. Tidak ada istri yang lebih dicintai oleh Rasulullah melebihi cintanya Rasul kepada Khadijah. Kalau ditanyain siapa istri-istrimu yang paling dicintai, Rasul menjawab Aisyah. Bagaimana dengan Khadijah ya Rasul? Ruziqtu hubbiha. Aku dapat rizki karena mencintai dia. Wah, itu lebih dulu ya. Dibanding aku mencintainya dibanding dengan aku dikai rizki yang mengira. Bisa apa? Bisa mencintai Khadijah. Makomnya lu dulu. Ya beri Nabi pun. Ruziqtu hubbiha. Ya, Masya Allah ya. Itu pada Khadijah, wanita yang disalami oleh Allah Subhanahu wa taala. Gusti Allah ngucapno salam, bayang wae. Aisyah bawa makanan, bawa minuman dan segala macamnya, baunya kepada Rasulullah SAW. Rasulullah sedang berada di bawah sesuatu layar-layar. Aisyah, Khadijah membawa makanan untuk Rasulullah SAW. Jibril turun kepada Nabi Muhammad SAW mengabari, katakan kepada istrimu itu bahwa Allah SWT membacakan salam untuk dia. Masya Allah, ya bayang loh. Ini dia orang wedok di Gusti Allah mengucapkan salam. Lah saiki kan ndak. Sampe nojok Gusti Allah dengan salam. Sopo ta? Brad Pitt ucapno salam suwenen ta iki. What? Brad Pitt? Send regard to me. Wah. Masya Allah itu Allah Subhanahu wa taala ngirim salam untuk Khadijah, untuk Khadijah. Masya Allah Khadijah ya. Khadijah kemarin nopo artinya Khadijah dia mesti Khadijah. Saya pernah ini ngomongin PSIS. Khadijah apa artinya? Prematur ya. Prematur karena diduga lahirnya prematur. Ya, itu Khadijah. Sangat cinta Rasulullah pada Khadijah. Pada Khadijah. Bahkan saya dulu pernah cerita, Khadijah itu punya kekhasan kalau membuka pintu. Ketukan pintunya itu khas. Ya boy, apa boy? Tok, 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 tok. Tapi dia khusus. Jadi Nabi Muhammad tahu kalau yang ketuk pintu itu Khadijah, dia pasti tahu. Karena dia punya khas. Ya. Ngono sampai tidak percaya. Nanti kalau sampai bersuami istri, ngono ya. Ya beneran karena nanti sama-sama punya mobil. Toro ciri nih. Mbon tak janjian kok bojone iso ngerti lek tin oh berarti bojoku. Lek tin tonggone. Ngono lho. Kaya ngono gampangane. Nek ngono gampangane. Sampeyan ndak percaya iku lak ngono-ngono dhewe. Iki krungu sepeda motor iki duduk iki. Ngono. Sekarang belum karena sampeyan ndak sensitif masih. Nanti kalau sudah punya sampeyan merasakan, konco lah merasakan. Iki sapa yo Rifa apa Sarah dudu kaya lek Mbak Sarah mbok munine ngene. Ono ngono. Rasulullah itu sampai hafal cara mengetuk pintunya Khadijah. Suatu saat sama Aisyah begini, Rasulullah SAW. Dan Rasul itu lah di rumah sering masih ngomong Khadijah. Aisyah tuh mangkel. Sampean itu loh, mulai biar saya ngomong Khadijah, biasa ya. Kan Nah yang menarik ini ada Khadijah punya adik namanya Hala.
nutup pintu, lagi ngomong sama Aisyah ini. Langsung donga kan Nabi itu. Langsung duduk-duduk. Allahumma hala, ya Allah, mugi-mugi hala. Mugi-mugi hala. Karena apa? Nutup pintunya hala sama persis dengan nutup pintunya Mbak Khadijah. Jadi kok krungu kaya Khadijah, hala iki. Ngono, Kanjeng Nabi. Dibuka hala menang. Lungguhno ngomong tentang Khadijah enggak mari-mari kok loro. Lah iya mbakmu biyen ngene yo mbakmu ngene. Rasulullah SAW. Karena cintanya kepada Khadijah. Karena apa? Karena Khadijah itu satu-satunya perempuan yang membela Rasulullah mati-matian. Dunia ini, kecintaannya, semuanya. Masing-masing perempuan itu, kalau Anda renungkan nanti, dari istri Nabi itu kita bisa belajar tipikal perempuan. Betul-betul orang itu. Oleh Khadijah, dewasa, taat sama suami, nyenengno atine suami, iso. Khadijah itu tipenya ini. Tipenya apa ya? Nggak usah dikongkon harus ngerti. Oleh Khadijah, polanya ngono wong. Iso ngedem-ngedemi atine Nabi, duduk ngalem wong iki. Jadi justru kan kita bisa ngalem. Nabi Khadijah, Nabi Aisyah Nabi Aisyah sing ngalem. Betul-betul itu. Lek Khadijah enggak. Rasulullah kebingungan. Iki takut karena wahyu udah turun. Salah satu asbab nuzul dari surat Al-Duha, karena udah turun-turun siapa sih ngedemi ini? Khadijah. Enggak kira Muhammad. Sampai mau ngaji mesti Gusti Allah ndak kira karena omongan sama-sama perempuan. Karena yang ngomong siapa? Ummu Jamil, istrinya Abu Lahab, ngomong-ngomong, setanmu itu Muhammad koyoke wis say goodbye sama kamu ya. Ummu Jamil. Bojone Nabi Muhammad ojo rungokno Mas, lek bahasa saiki. Aku ndak percaya sampean wong apik gak mungkin. Ngono. Sing ngedem-ngedemi Khadijah. Waktu pertama kali dapat wahyu yang Rasulullah sampai gemetar, sing ngomong zambiluni, selimuti sapa sing ngedem-ngedemno? Khadijah. Kata Khadijah, tidak mungkin jin datang kepadamu. Ada jin. Karena saya yakin yang datang kepadamu adalah namus, sebagaimana dulu yang datang kepada Musa alaihissalam, kata dia. Kenapa? Karena engkau selalu membantu anak yatim, para janda. Engkau tidak pernah berkata dusta. Dan aku sangat yakin tidak mungkin jin datang pada orang semacam kamu. Sing kuat nomor itu sapa? Khadijah. Ibu Khadijah, Masya Allah, Khadijah. Engkau sapa sing mirip Khadijah? Fatimah. Karena itu Fatimah nanti digendari oleh Rasulullah dengan apa? Ummu Abiha. Anaknya tapi kaya ibuke, bayangno. Jadi lek ambil Khadijah sing iso ngedem-ngedemi ati Nabi Fatimah, meskipun anaknya. Ndak ngalem lek Fatimah. Fatimah itu sampai koyo fungsine koyo ibuke kan Nabi Muhammad. Koyo maksudnya koyo ibu Fatimah maksud saya. Koyo Khadijah mana. Tadi sing ngelem-ngelem Nabi, sing bikin kulindon Nabi anaknya. Jarang-jarang anak ngono rek, ya ta? Anak ngalem ning situ, nyusana wong tuwa. Ana ngono biasa lah anak. Fatimah enggak. Fatimah sampai dijuluki Ummu Abiha, julukannya itu. Ibu dari bapake. Ya ngono iku. Padahal yo anake itu Fatimah. Turun yang sifatnya ibuke. Khadijah enggak. Khadijah itu tipe istri-istri alumni UIN lah, kira-kira ngomongnya. Ngalem lek Aisyah itu ngalem wonge ngono cemburuan ya. Tapi pinter, cerdas otaknya, macam-macam ya, beda-beda ono model Ummu Salamah, ono sing model macam-macam. Dari situ kita nanti bisa belajar karakternya dan segala macamnya ya. Oke. Nah, Nabi itu ibaratnya dalam dakwah di awal-awal penyokongnya secara rohaniah atau batin itu Khadijah. Kalau Khadijah dipanggil, yo separuh jiwanya terpulang. Separuh jiwaku hilang oleh Muhammad. Ya. Karena tidak ada lagi Khadijah sekarang. Itu sumpah, sumpah. Ya. Belum lagi ditambahi dengan sebelumnya 6 bulan kira-kira jaraknya sebelum wafatnya Khadijah. Wafat siapa? Abu Thalib. Abu Thalib dulu saya jelaskan. Sebenarnya dia tidak hanya berfungsi sebagai paman, tapi berfungsi sebagai ayah bagi Rasulullah SAW. Seperti ayah. Kenapa? Karena ya Nabi Muhammad lahir dari bapak. Terus yang ngasuh Abu Thalib, ya bayangan Nabi Muhammad figur seorang ayah itu ya pamannya itu. Dan pamannya Nabi Muhammad
memperlakukan Nabi Muhammad seperti bapaknya sendiri, Itu yang menarik, Itu yang menarik. Dan meninggal juga. Dulu apapun saja, subhanallah Abu Thalib itu ya. Abu Thalib meskipun nanti ada dua riwayat, ya, jumhur ulama menyatakan meninggalnya kufur, tapi sebagian menunjukkan dia tidak kufur meninggalnya. Tapi singkatnya, katakanlah diambil yang kufur. Tapi Abu Thalib itu sayangnya sama keponakannya, pembelaan yang keponakan tidak bisa dibandingin dengan siapapun. Pasang badan Abu Thalib itu. Anda masih ingat waktu diboikot secara ekonomi, orang Islam tidak boleh berinteraksi dengan orang kafir. Dalam orang Islam tidak berinteraksi, mereka punya semuanya. Bisnis punya mereka, tanam-tanaman punya semuanya. Artinya praktis kalau kita diblokade tidak boleh berinteraksi dengan orang kafir Quraisy, ya mati orang Islam. Maksudnya dari satu beras, dari satu iwak, dari satu apa-apa, makanya itu. Dan jadi harus tinggal di satu tempat, di seklusi, ya, di Syi'ib Abi Thalib, ya. Di situ nanti mereka tinggal. Masya Allah, Abu Thalib itu padahal dia orang apa? Katakan dia belum masuk Islam. Abu Thalib masih kafir. Sebenarnya Abu Thalib bisa nggak berinteraksi? Bisa, ya. Tapi Abu Thalib milih hidup bersama Nabi Muhammad SAW di Syi'ib karena untuk menunjukkan aku support kamu. Hatta meskipun beda agama. Subhanallah Abu Thalib itu. Orang yang membela Rasulullah SAW mati-matian. Bayangin sekarang. Jadi yang internal sama eksternal yang bela Rasulullah meninggal dunia semuanya. Apa dan jumplang lagi Nabi. Sedih ya Rasulullah SAW. Karena itu disebut dengan amul huzan. Sedih sedih-sedihnya. Tidak hanya sedih urusan apa? Urusan pribadi, tapi lebih sedih dalam urusan dakwah. Urusan dakwah. Sekarang bayangkan ya, Fatimah masih kecil. Kali itu nanti kenapa ada riwayat Rasulullah tinggal di rumah Ummu Hani? Karena sering dititip kepada Ummu Hani Rasulullah SAW itu. Karena sekarang Ummu Hani itu yang taking care Fatimah. Dan sekarang ada sepeninggal istrinya. Dan sumpah kan Nabi. Karena sekarang tidak ada yang bela. Orang Quraisy suwan. Belum lagi itu nanti, apa mana lagi setelah Isra Mi'raj tambah senengan orang Quraisy. Kenapa? Karena dari dulu orang Quraisy mencari cara untuk menunjukkan bukti bahwa Muhammad gendeng. Orang gila, kesurupan. Lepas ngomong saya habis pergi dari Mekah ke Yerusalem, naik ke langit 7, ketemu Allah, balik lagi, dan setelah itu waktunya sangat pendek, semua orang-orang Quraisy mengatakan pas. Yes. Pancen wis gendeng temenan. Itu senengannya. Itu yang menariknya. Oke, saya singkatkan dulu. Jadi itulah latar background-nya ya. Allah Subhanahu wa taala kemudian memerintahkan melakukan apa yang disebut dengan pembersihan itu. Sama yang mau di hadis 2 kali Rasulullah mengalami dibelah dadanya ya. Waktu masih kecil di rumahnya siapa? Pertama kali Halimah Sa'diyah ya. Yang kedua waktu akan wallahu a'lam opo yo dibenek no struktur badan ini biar bisa nyampe ira enggak tahu ya. Enggak usah terlalu dibahas mengenai itu apa namanya? Dia di luar nalar kita ya, nalar kita. Ojo mikir bodoh, ini langit pertama aja kita masih belum, mungkin sampai kiamat ya langit pertama. Wong ini dhuwur sampai Sidratul Muntaha sana. Enggak bisa dibayangkan, ya. Oke, singkat cerita bahwa Rasulullah kemudian saya tidak cerita Isra Mi'rajnya sudah terlalu banyak ceramahkan Isra Mi'raj. Tapi singkatnya Nabi Muhammad SAW nanti sampai ke Sidratul Muntaha, the low tree, ya, sidr yo, right? Sidr yo, Sidr al-Muntaha, Sidrah al-Muntaha, Sidr pohon apa Sidr? Sot pakai sot ya. Apa? Sidr. Bidara. Tahu pohon bidara? Macam-macam nanti. Ada yang memaknai pohon bidara. Bidara itu sing digawe mayit, mayit terus daunnya terus iso ndak bau. Jadi cara alami untuk mengawetkan mayit. Ya, bidara. Ya semua bidara lah. Kalau rine kayak bidadari lah enak banget ya. Bidara lah enak. Oke, ngawetin mayit itu bidara. Oke. Ada juga yang menafsiri sidr itu adalah pohon lotus. Nurkholis Majid misalnya nafsirin bidara pohon lotus. Tahu lotus?
logos. Apa logos? Teratai. Nah, teratai. Bunganya itu. Kata Cak Nur, dia memilih ini, Nur Khalis Majid dulu. Bukunya warna biru. Judulnya itu apa yang biasa satu acara. Jalan menuju Tuhan kayaknya judulnya. Buku ini hijau matang, warna putih ini didik. Warna buku ini tidak walis biar. Di situ ada penjelasan waktu dia nafsirin Sidratul Muntaha. Kata Nur Khalis, sebenarnya bukan pendapatnya Nur Khalis, yang ambil dari Yusuf Ali. Ya. Yusuf Ali yang English commentary itu Al-Quran. Kata dia, dan ini agak mirip dengan hasanah agama yang lain seperti Hindu-Buddha yang juga menggunakan lotus sebagai simbol of wisdom, simbol kebijaksanaan. Karena memang kata sidr itu kalau dalam bahasa Arab memang ada banyak maknanya. Cak Nur lebih cenderung ke makna lotus, ya, karena dipahami itu sebagai kebijaksanaan tertinggi. Hadis Sidratul Muntaha, the highest wisdom, artinya jadi the highest wisdom tree. Wallah, ada yang mencatakan ya sidr pohon tertinggi. Jadi katanya nggak usah dibayangin terlalu aneh-aneh ya. Wong kita ini tidak tahu kosmologi di atas sana. Tapi yang jelas ada langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Setelah 7 ada Sidratul Muntaha itu pohon. Setelah itu baru ada arsy. Wallah alam gue nggak tahu ilmu kita. Apalagi ditambahi wa arsyuhu 'alal ma, tambah yo mana? Terus nggak paham jelas itu. Susah banget kita memahami ya. Oke, tapi singkatnya adalah nanti di situ malaikat Jibril sudah bisa naik lagi. Nanti mulai ketemu itu bilang pertama ke Nabi Adam, terus ya sampai ke Nabi sampai ke Sidratul Muntaha. Kata malaikat Jibril, aku lihat terus kobong. Ya, sayapnya malaikat Jibril kobong. Malaikat Jibril punya berapa sayap kan? Ada yang tahu berapa sayapnya Jibril? Nggak tahu. 600 sayapnya. Satu sayap, dua sayapnya ini kalau dibentangkan ini, itu memenuhi seluruh horizon. Waduh sama nonton ujung sampai seujungnya timur, mana timur? Nggak tahu saya. Oh sana lah. Sana berapa ini? Selatan sama utara sana, ya. Saya nggak tahu arah kan, kali enak. Ya sana yang selatan ke utara jadi apa yang dangak ini, kuentok paling utara itu panjangnya mata itu kalau Jibril gini, itu penuh sayapnya Jibril. Iku meluru, jadi oleh 600 di dari apa? Ngeri. Nanti di surat An-Najm itu jarak antara malaikat Jibril dan Nabi Muhammad SAW. Coba nomor di surat An-Najm Kak, saya ingin kalimat biar cocok kami Quran ini. Qaba qausaini au adna, ya. Qaba qausaini. Jadi qab itu jarak antara sampai narik busur ini. Kalau ditarik busur ini ininya ini kaus ya, sama ininya ini busur. Dari titik sini, titik kalau narik busur sama titiknya itu namanya qaba qausaini. Au adna, atau lebih dekat lagi. Jadi Nabi Muhammad sama malaikat Jibril itu nonton itu cedek kayak ini ya. Ibadah mau mana kan saya ini toh. Jadi sekarang ini. Sampai lihat malaikat Jibril, wah, step bisa semaput, semati, pasti itu ketakutan, karena wahyu yang sangat besar, malu yang sangat besar. Saya ketemu paman saya tadi malam, dia cerita, aku ngingu santri, kok ini kok tambah suwi rasanya usul ya. Santri gue tak bela nih, tak gini-gini, yo misui dia ini barang. Jadi iso tambah ndak kelas di Arya. Suwe-suwe awak ndak ngingu santri, wis ngingu sapi ya. Saya lucu ya. Mungkin ngono ulama kadang-kadang dipikirnya gini. Ono sing seneng wiwitan, ono sing karena saya lele sapi pakan ono sapi. Bila menungso itu gede. Wis sapi, wis tak ngene yo nek sing meso, sing dilokno ustate jane jero atine, sing ngene. Akhirnya kene yo melu umek pisan. Tadi tambah dak cedek-cedek yo pangeran. Suwe-suwe ndak ngiku santri aku sapi ayo jadi. Lucu banget saya. Tapi menarik kata paman saya itu. Sapinya itu besar. Jadi limusin, dia ikut limusin enggak tahu sudah berapa tahun. Mulai sejak minggu sampai sekarang tidak ada satupun yang berani keluar dari kandang. Jadi santrinya yang rawat karena sangat gede. Nah, bayangin.
Makanya tak pikir-pikir iku sih sapi limusin. Lalu malaikat Jibril. Oh ya, bayang. Malaikat Jibril tidak bisa naik. Nanti ketemu dengan Allah SWT dikasih perintah sholat. Hadisnya panjangnya, mulai 50, mudun 65, 30, terus selawe. Pertanyaanmu, kenapa kau harus bertubi-tubi? Kenapa kau udah minta diskon aja ya Allah, 50, ya udah ya Allah, 5 aja lah. Kenapa kau harus gini, kenapa? Kenapa? Karena Rasulullah SAW itu saking cintanya sama kita, saking take care-nya kita, hatta dia bolak-balik tahu ya. Ojo kok ping piro ya berapa kali ya sampeyan lah dadi wong tua anaknya jaluk gini mana loro ping telu kesel aku tapi banding kok dengan Nabi ini muka mundur loh ya Allah demi sopo demi sampeyan kabeh karena apa? Karena Nabi Musa yang menyatakan umatku loh Muhammad lebih kuat ini umatku rong rakaat ya akeh sing sempal dan ya 5 tapi bolak-balik bolak-balik sampai kita itu. Tapi hikmahnya apa? Sholat juga ya apa? Inti pertamanya sholat itu. Gak ada orang susah. Jadi jalur tolong yang pengeran. Hey mi'raj. Apa mi'raj itu? Lalu Isra tadi jalan malam hari. Mi'raj isim alat. Apa mi'raj itu? Araja munggah naik. Mi'raj. Oh mi'raj isim alat berarti apa? Alat untuk naik. Alat untuk naik. Oleh elevator. Jadi mi'raj itu adalah aparatus alat yang diciptakan oleh Allah untuk menaikkan Nabi Muhammad. Alat ya apa? Lek zaman Isra Mi'raj. Buruk lah, benar. Alatnya itu luwe cilik tekan jaran, tapi luwe gede tembang biwal. Luwe gede timbang mule, donkey. Ya. Jadi wallahu a'lam. Ya. Nah, ini apa namanya? Pelambian kan enggak loh. Apa jadi mau wis belali. Lebih golnya. Itu alatnya yang dipakai untuk naik ke atas. Bayangin, sampean bisa punya buruk dan bisa naik ke atas? Tidak bisa. Tapi Allah sudah mengganti rek. Alat untuk kita bisa wusul ya pengeran. Alat untuk bisa kita ngomong-ngomongan dengan Allah. Alat untuk bisa kita dekat dengan Allah dan mengusir semua bunda bulana, masalahmu jadi selesai, dikasih penyelesaian oleh Allah. Apa alatnya? Salat. Karena itu Rasulullah SAW menyatakan as-salatu mi'rajul mu'minin. Ojo dari ikhya itu as-salatu mi'rajul mu'min. Salat itu mi'raj wong mukmin. Wong biyen ngono rek, wong sumpek salat. Sumpek salat. Ya. Jadi iku sing yang menarik, sholat itu isinya apa dironi? Quran. Jadi nyambung mangke. Nyambung guys. Wadai itu gaya sholat. Gerakan sholat yang paling lama yang Anda lakukan adalah sujud mau mengatek suyan di berdiri. Wah, betul. Kok bahaya kalau kamu sujud. Mau coping piro subhanallah biarlah lah. Dan yang paling lama gerakan kita sholat itu adalah berdiri. Kenapa kok paling lama? Karena ada Al-Quran. Karena Al-Quran. Enggak Ustaz, saya kalau berdiri itu Al-Kautsar. Kalau sujud, ya, doanya itu apa? Misalnya ya. Tapi yang menarik itu, yang menarik adalah bahwa menarik ya langit debing itu, ya. Nanti menarik sholat itu juga ada 7 gerakannya. Saya tidak mengungkap yang panjangnya, tapi singkatnya sholat itu jadi oleh-oleh sholat itu dia mi'raj. Jadi dia sekarang mulai bilang sholat itu sudah tidak terasa nikmatnya, tidak terasa dia menjadi. Padahal Allah menyuruh kita, kalau kesusahan mintain dengan cara apa? Sholat, ya apa ayatnya? Ya apa ayatnya? Jadi tulu mau ke sholat apa? Wasta'inu bis-sabri wassalat. Sholat. Kalau masalah sholat, itu yang oleh-oleh dari Islam. Oleh-oleh dari Islam. Jangan seperti sekarang, ya, orang mencari penyelesaian di luar sholat. Karena tujuan utama dari sholat adalah ya,
Saya singkatkan An-Najm sekarang sedikit aja. Saya tidak membahas tafsir, cukup waktunya. Ya. Ayat si J dulu. Subhanallah. Kok pikir dia? Ini surat mulai sering saya yakin. Tapi lah An-Najm lah jarang kalau mikir An-Najm. Oh, An-Najm itu baik surat surat apa? Nah, surat kebiru An-Najm itu salah 53. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Wan najmi idza hawa. Wan najm demi bintang idza hawa apabila terbenam. Aslinya tidak terjemah dari jatuh. Hawa, apa artinya hawa? Ono hawa yahwa, hawa yahwi. Ono hawa jamai ahwa. Apa lek hawa? Hawa nafsu. Ojo tapi guyonane sapa iku? Kate kawin maneh maksud kon niku lho. Apa jenenge? Kon niku wis kari hawane tok. Nafsu iku wis ono. Hawa tok kon wis. Aku lali tapi lucu omongan itu apa to? Ngomong dosen tua-tua ya, nek ngomong lucu-lucu. Aku ngrokno ae wong entok ya jadi nek di hadapan dosen-dosen harus ora entok iki lah ya. Tapi lucu omongan kok. Iki katene apane? Wong wis hawa nafsu biu lho kari hawa tok. Nafsu wis ono. Oh. Oke. Jadi lek hawa yahwa itu desire, apa jenis desire? Nafsu, keinginan. Al-mail ila boleh mau. Kalau Anda menghendaki sesuatu baik kebaikan atau keburukan, namanya hawa. Sama. Tapi hawa yahwi maknanya mudhun, to fall. Ya. Kalau ada bintang yang di syuting, itu namanya hawa, ida hawa. Okay. Jadi wan najmi idza hawa, Allah bersumpah dengan najm itu yang diturunkan oleh Allah. Ya. Entah kayak apa biasanya, the shooting star. Ya. Apa itu digawe apa biasanya di Al-Qur'an? Balang setan, ya, balang setan. Untuk apa maksudnya? Untuk proteksi Al-Qur'anul Karim. Jadi sebenarnya pembicaraan ini masih berbicara tentang apa? Wahyu. Bicara tentang Al-Qur'an yang diproteksi, yang tidak bisa dicuri. Yang lain bisa dicuri, ya. Malaikat jin-jin itu karena memang panggonannya di kono, tukang rumahno dia. Ya. Nah, yang menarik Allah bersumpah dengan najm yang dibikin Allah untuk melontar jin, ya, mencuri informasi langit itu. Wan najmi idza hawa. Kenapa Allah bersumpah dengan wan najmi idza hawa? Kenapa kok ngomong wahyu kepada orang Quraisy tapi dihubungkan dengan wan najmi idza hawa? Karena ada orang yang mengaku ahli spiritualis juga, cuman yang didapat bukan wahyu. Yang didapatkan adalah dari mana? Dari najm-najm itu. Jadi ahli nujum. Ya. Karena di najm-najm itu ada jin-jin memang. Yang maqa'i dari sama, kata Al-Quran baik, surah Al-Jin. Bang ini cangkruane hangout di sana itu. Let's hang out, man. Ngono dari jin-jin. Where are you guys? Pluto. Ngono. Ya, satu mana? Merkuri, misalnya begitu. Ya. Kayak begitu kira-kira jin-jin. Dan itu yang mendapatkan, makanya nama-namanya dulu dianggap nama-nama. Nanti sama, sama. Yang menarik, masya Allah ya orang-orang dulu itu menamain Allah, anak-anak Tuhan itu juga dengan benda-benda langit. Ya, benda-benda langit. Lata, Uzza. Lata apa Lata? Lata mengehokan omongan orang lain yang Lata. Ya. Apa Lata? Lata itu muannase ilah. Ya. Le Uzza muannase aziz. Ya. Aziz. Apa digawe wedok? Lata Uzza. Kenapa kok digawe perempuan? Karena orang Arab gak suka dengan perempuan. Bayi maksudnya ya. Senangnya bayi laki-laki. Jadi karena dia tidak suka dengan perempuan, kalau perempuan itu dianggap anaknya Tuhan aja deh. Kurang ajar ya. Dia kalau yang tidak senang-senang dialamatkan ke Allah. Yang senang-senang dialamatkan ke dirinya sendiri. Kan ngono. Sampai mungkin tidak tutup di akalnya. Tapi boleh ngono, misalnya sampai tidak sukses, iya itu Gusti Allah gitu.
Aku sedekah ini saya sudah begini kok begini sih. Apa itu artinya? Yang buruk-buruk dilempar ke Allah. Giliran sukses, dah eling pangeran. Alhamdulillah, aku ini apa punya sinau menengker untuk aku. Padahal jadi dosa bergedes kan. Ya itu jenenge wanda jadi dah. Saya tidak akan ajar dan juga waktunya. Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa man yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha 'allama shadidul quwa dhu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la. Itu maksudnya mi'raj itu. Summa dana fatadalla fakana qaba qausaini aw adla. Itu cerita tentang turunnya malaikat Jibril ngasih wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Fa'auha ila 'abdihi ma waha ma kadzaba al-fuadu ma ra'a afatumarunahu 'ala ma yara wa laqad ra'ahu nazlatan. Nah, itu yang mi'raj. Itu yang mi'raj. Ya, saya ada baca contoh nanti kalau kita bahas an-najm. Wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra. Jadi Nabi Muhammad juga pernah melihat malaikat Jibril nazlatan ukhra pada waktu yang lain, yaitu pada waktu mi'raj. Inda sidratil muntaha. Sorry, nggak pakai sebelum pakai sid. Inda sidratil muntaha, ya, di sidratil muntaha. Itu yang cerita Isra. Jibril sudah bisa lagi stop ya. Indaha jannatul ma'wa, di sampingnya, karena itu nanti kalau apalagi kalau di kalangan Wahabi Salafi atau banyak ulama memang yang menyatakan surga itu, terutama yang surga Firdaus itu letaknya di dekat Sidratul Muntaha. Wallahu a'lam. Tapi sampai dari sodangan ke atas itu, karena atas itu kan bundar ya. Yo sampean di gini, jadi orang Amerika sini bawah, orang Amerika di bawah kita lah. Dari orang Amerika mana tinggi? Sana. Indonesia mana tinggi? Sana. Bagi orang yang di sana mana tinggi? Ke sana. Ya tak? Jadi mana sebenarnya tinggi itu? Tergantung posisimu. Ya tak? Semuanya bisa jadi tinggi. Kecuali orang Madura saja yang beda. Ya. Panjang sama tinggi beda orang Madura. Habibie ke Madura, suruh tuh berapa tingginya ini? Diturunin, dinaikin sama dia. Naik, masoro dihukum, segini Habibie. Buat kamu itu, kelas berapa kamu? Saya jelek-jelekin sama Habibie. Dicopot sama Habibie-nya, dilampangin. Tidak perlu naik-naik itu, tinggal duduk. Sambian ini profesor, tidak tahu bedanya tinggi sama panjang kan? Habibie kan, nggak tahu bedanya tinggi sama panjang. Kalah. Betul kok dilawan ya. Itu ideal syama ila akhirih inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa ideal sidrata ma yarsha ma zawal basu wa ma tagha. Jadi menarik ya. Jadi saya pilih panjang cuma janganlah nanti tidak selawatan. Terakhirnya ma zawal fuadu ma wa ma tagha. Sampai menonton sesuatu yang sangat indah, tapi sampean takjub sekaligus sampean sungkan. Kira-kira apa yang sampean lakuin? Misalnya ya, sampean nate ingin misalnya katakanlah sopo saya kiai sing sampean kagumi, sampean kepingin asline kepethuk sowan. Sopo kira-kira? Nek wong NU kira-kira pinjang yen membangun Zubair lah. Jebus tuwa. Lek sampean kira-kira nek ngarepe yen membangun Zubair, awakmu kepingin nonton enggak? Yang wajahnya mama ibu. Yo kepingin yo, teman awak mulai tonton ini, kau ndak ngurmati. Ya, jadi ono batas rek. Meskipun mati musuhan, sampai lewis nemen cinta, itu ndak wani dangan. Itu menarik, karena itu kata para qadhiyah kalau saya nak kilu, gandengan di Nabi Yusuf ya Nabi Muhammad. Krono le Nabi Yusuf, wong wedok isih tetap bisa nonton. Karena kecantikannya, ketampanannya Nabi Yusuf dohirnya lebih kuat. Jadi saya ditonton. Wah, mahada illa. Ya, no. Tapi Nabi Muhammad dono wedok ngono. Apa karena ketampanan Nabi Muhammad dohir batin. Lek wong Jawa ngomong yonine ya. Hai baik kan Nabi menundukkan pandangan, wis nak kuat. Sewungkan, ya. Kayak wong sing kate dilamar iku lho, sungkan ki nonton, jadi kuwi nonton cuma isi lho. Ngono, jadi karena respect, ya, campur antara respect, ya. Iku lek arek John, ya, lek arek saiki yo enggak di. Zaman biyen dulu ya, zaman biyen ya. Nah, yang menarik lihat,
Sekarang bayangkan Allah ketemu dengan Nabi Muhammad ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sopo tidak ingin? Hatta Nabi Musa kepingin. Nabi Musa diajak ngomong-ngomongan. Wa kallama Allah Musa taklima. Senang Nabi Musa. Nabi Musa juga kepingin mau seorang ngomong dorek. Telepon tok. Kabare kok sih asline ndak ono. Facebooke ono kabare. Twittere kosong. Waduh, cuman Assalamualaikum. Mau ngurut tok ya. Nabi Musa dulu yang pengeran ngomong ke kita. Hari ini anzur ilaik. Ya. Falamma tajalla ya apa? Di menariknya Nabi Musa wis omong-omongan minta melihat oleh Allah SWT. Tapi tidak dapat melihatnya ya. Nah, sama dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak minta ditarik diri. Kenapa? Karena minta tidak mungkin. Ya. Ditarik diri yang pengeran dan tidak dia ada di dunia, ditarik di sana di alam yang lain. Karena beda nanti alamul khalq sama alamul amr. Terus para ulama gitu. Sebelum bayang sama nanti di akhirat di surga nanti kita bisa melihat Allah SWT seperti rembulan katanya. Jelasnya kita melihat dan tidak ada keindahan. Nanti uang lebih surga wis puas rek. Bayangin orang masuk surga itu tidak punya hasrat. Wis entek hasratnya. Tapi di sini lah ditanyain kon wis seneng. Durung Ustaz saya seneng tuh kalau punya ini. Enggak. Sama kon nulis lah mesti enggak nenten toh. Ini terus. Wong di surga nanti enggak punya hasrat entek. Lalu omongan ya wis ndono kabeh. Terus ditanyain gimana puas kamu puas. Ada yang diinginkan lagi mboten Gusti. Pun seweneng dhuwure seneng. Kata Nabi ada lagi satu kata Allah SWT. Allah menampakkan dirinya dan semua orang kesenangan. Tidak ada kebahagiaan melebihi bahagianya melihat Allah SWT. Dia disebut dengan wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Masya Allah ya. Glowing, shining, seneng banget. Nabi Muhammad wis kebahagiaan ngono iki. Lihat kalimatnya. Rasulullah SAW itu mazaghal basar. Ya, Nabi Muhammad itu zagha itu tidak berpaling. Nabi nonton ini cuman wala wama tagha. Tapi enggak cross the line. Enggak keterlaluan kok sampai nonton ini. Respect sampean ono wong saleh wong top ngono. Ono ada pola ngono lho. Ngono maksudnya. Yo ndak nontok temenan, tapi yo nglirik kaya wallah alam. Sampai suasana itu digambarkan oleh Al-Qur'an. Ya, menarik Al-Qur'an Karim ya. Mazaghal basar wa ma tagha. Itu saja. Saya enggak bisa menjelaskan. Masih kita harus sholawatan. Ya. Kasihan penerbang yang udah jauh-jauh dari Texas sana ya. Nah, kita dengarkan dulu yang buku-buku Al-Fatih, tapi itu kira-kira. Jadi intinya adalah nikmati sholat, mulai dibenahi mana sholat, itu hanya urusan zahire, waktu ini, tapi mulai dirasakan. Sholat itu pertolongan yang sampean. Bahkan di kitab-kitab akhlak, sholat itu adalah silah, senjatanya wong mukmin. Untuk apa? Untuk mengalahkan musuh-musuh kita. Sholat caranya. Ya, itu kira-kira buku-buku Al-Fatih adalah Allah yang majmu'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alihi wa sahbihi wa sallam. Dilanjutkan hari ini.